saling menjaga, niatkan hati menuju padanya. Rahmat Allah untuk kita semua, ikhlas doa tulus menjadi kuncinya. GH mengungkap misteri dunia, dengan bersyukur hidup lebih bahagia. GH di sini semua ada, jadilah bagian keluarga. GH melangkah bersama jelajah dunia, jadi sahabat perjalanan Anda. Rahmat Allah untuk kita semua, ikhlas doa tulus menjadi kuncinya. GH mengungkap misteri dunia, dengan bersyukur hidup lebih bahagia. GH di sini semua ada, jadilah bagian keluarga. GH Rawuh jaminan nembe mawon niki kan ket mau enjing sampun teng Gunung Pati, Semarang, Ungaran, terus mriki. Terus niki full dandan. lawain jam camat gitu. Nggih, Jam camat itu jam 8 ke jam 7 ya? Camat berapa nih? Jam 8. Camat berapa nggak tahu nih? Taman sini kalau ibu-ibu terus ziarah ke klaten ya. niki ceritane pripun? Kula diutus mriki kalian rencang-rencang wonten dalem napa niki. Nyun profesor Rudi. Rada kaget kok kepas dandan lho rasane. Rasane wonten apa? Ini jauh nih sing tokoh masyarakat ini niku RW. Ini tokoh-tokoh mriki sing sejarah sing detail mestine ning Pak Baluran itu Baluran detail kuwi ae niku. Pun mungkin enggak anu pun. Oh langsung berita. Monggo kali sinambilin kali cerita-cerita. Kini yang Kalau cuma nyuwun cerita sekedap mawon, enten napa ning ngeten iki. Kula ajeng nyuwun pirsa rumiyin saya mau pas mampir mriki pun diparingi ngepes teng masjidipun Mbah Sebatowi niku kathah. Nah, terus sakdereng mriki kan kula kedah buka, alhamdulillah mau kepanggih. Selama iki masjid niku bingung tahun pinten terus mau diparingi ngertos ketemu kebetulan sami sasi Safar niki. Saniki kan tinggal mriki kula niki enten acara napa terus ditutus napa ngeten niku Mas. Pangapunten menika kula Allah selaku ketua RW yang pangapunten nggih kula mewakili sedaya kula kados ingkang sampun dipun tempat bilih wonten menika wonten petilasan yang Sunan Kresna. Lajeng rumor Mas nggih niku kurine wonten makanan kami sing ugi dan kurang lanjutnya kados makanan. Nggih Pak nggih. Nggih. Pun bangun napa nembe napa pripun? Kok kadose kok
nembrit mawon. Nah, kula nyuwun pirsani ngenten niku. Nah, sejarah itu pun tadi. Sejarah. Sebagai petilasan itu tapi muncul istilah itu enten makam itu di menawi makom nggih makom kali makam kan beda nggih. Jadi menawi makam niku kan memang tempat pesarianipun nah niku makam. Tapi menawi makom niku kan kados petilasan. Jadi menawi kita mirsani kados tengen Mekah dengan sekitar Ka'bah enten namanya Makom Ibrahim. Nah, Makom Ibrahim itu tempat pernah singgahnya atau berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, mulai disebut makom. Nggih. Nah, tapi menawi makam niku kan berarti tempat perkuburannya niku ada. Mak langan topi. Terus normalis yang diajeng Terus kita niku kan warga awam sing mboten ngertos napa-napa to Gus, dadi mboten ngertos paling mboten nek Gus kan mestine nggih radi luwih timbangan kula di mbok menawa niku memang kalau memang biasa mawon. bener apa mboten. Niki kula sak rencang do gendu-gendu rasa jajal golek sing wong linuwe nggih ben ngerti ngoten. Ngertos nomor kula sinten? Niki sing ahline. Ali. Tapi niki nuwun sewu yo ganggu kesibukane panjenengan. Boten niki pas dilalaipun nek setu minggu niku pasti kawula sak rencang-rencang itu pasti wisata religi, penelusuran. Nah, misteri ini pun napa make enten ketemu sejarah niki. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan GH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti bahagia. Alhamdulillah hari ini kelihatannya saya meriah banget ini. Wah, ini saya ada di daerah Purworejo di Dusun Gatet ya, Dusun Gatet. Gatet Bagelen RT 1. Gatet Bagelen RT 1. RW 3. RW 3. Oh, komplit ya. Alhamdulillah GH tidak sendiri. Alhamdulillah masih ditemuin sahabat GH yaitu Gus Zaki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nah, kita sampai malam lagi nih Gus. Alhamdulillah kita sudah di lokasi nih Gus nih di Dusun Gatet ini sama beliau-beliau yang ada di sini. Dan insya Allah nanti ini kita akan melakukan penelusuran nih Gus. Bisa jadi penelusuran misteri, bisa jadi penelusuran sejarah. Dan insya Allah beliau-beliau yang ada di sini juga akan ikut. Dan mudah-mudahan ada petunjuk nanti nih Gus. Amin. Amin. Nanti insya Allah. Dan ini ada beliau-beliau di sini, pemangku jabatan yang ada di sini, warga yang ada di sini, tokoh masyarakat yang ada di sini, yang siap untuk menghantarkan kegiatan GH sampai di atasnya. Dan dari tadi kita ditunggu, Mbah juga kelihatan sudah membuka diri untuk kita sowani. Nah, jadi insya Allah ini ada petunjuk dan mudah-mudahan harapan dari warga menghadirkan GH dan tim ini bisa terwujud dan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. So, kita langsung aja ya berarti. Bapak-bapak, siap? Siap. Yuk, ikuti terus perjalanan GH hari ini, malam ini di Dusun Gatet. Alhamdulillah niki pun dugi area yang dituju. Nah, ini alhamdulillah Assalamualaikum Pak Lurah nggih. Alhamdulillah niki pripun Pak Lurah bisa cerita? Ya, cerita aja nggak apa-apa Pak. Ya, ceritanya kan kita dipercaya oleh masyarakat selama saya kan merintis tempat dulunya petilasan Silang Gesang. Dulu masih jalannya tanah kita rintis, alhamdulillah sampai sekarang sudah terwujud, namun belum sempurna. Dan ini bukan hanya merupakan petilasan, sudah kita bisa tunjukkan bahwa ini makam yang asli Sunan Geseng, cuman tempatnya masih belum sempurna. Ini ya sedikit demi sedikit demi masyarakat, dan nantinya akan sempurna selama kami masih di
percaya masyarakat saya tetap berusaha semampu saya. Amin amin. Tidak akan memberat masyarakat. Ya, bagaimana insya Allah akan memberi jalan yang baik Amin amin demi amin. masyarakat. Alhamdulillah ternyata sudah banyak yang berkunjung di sini. Tadi siang sudah 1 bis rombongan sudah datang, dilanjutkan Bapak lagi. Terima kasih sekali atas kunjungannya. Amin. Dan semua yang berkunjung di sini membawa Allahumma amin. Mudah-mudahan nanti harapan dari Pak Lurah dan warga Ya, bisa bersinambung ke sini. Insyaallah nanti bisa kita. ya. Tadi aku lihat ada juru kunci sebelah mana? Pak? Ini ada 2 kunci Mana? pemandu Ya, anjir. dan pengelola. Oke. Ya. Bapak sudah jadi juru kunci di sini berapa lama? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan. Nah, dulu sewaktu belum dibangun itu kan cuman dikasih tebengan tembok letter L itu supaya ziarah tidak berbahaya karena sebelahnya itu kan jurang. Terus ada yang partisipasi membangun rumah supaya untuk berziarah itu aman dan selamat. Terus tahun demi tahun itu Pak Kepala Desa membuat bangunan, menambah bangunan, digunakan uang subsidi bertahap demi tahap. Terus jalan-jalan itu ya banyak dari tokoh masyarakat yang peduli membantu jalan Santuran yang ditawarkan. Jadi dari toko-toko itu membantu material, terus warga berjulur-julur menggunakan jalan Paping itu, Caku RW itu bergiliran minggu membawa Paping untuk dipasang. Berarti alhamdulillah ini ya, bukan dari Pak Lurah ataupun Pak Juru Kunci, tapi semua warga mendukung ya. Ya. Insya Allah hari ini mudah-mudahan ada petunjuk yang lebih, dan ini jadi memantapkan warga yang ada di sini bahwa yang di atas siapa. Ya, Bismillah. Ayo sahabat ya, dan nanti kita langsung naik ke atas. Mudah-mudahan ini petunjuk didapatkan malam ini juga. Yuk, Bismillah, yuk kita berangkat ke atas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillah. Bismillah. Bismillah ya Allah. Ya Hanan ya Manan ya Mawjudillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini tadi ada cahaya yang keluar. Mana ini cahaya ini. Ini sumberan air ada di dalam ini. Ini lihat ya. Nggih. Nanti hilang lagi nggih. Tapi jangan ngerti nggih. Sana nih. Ini sumberan airnya tadi di dalam sumberannya air. Untuk sengkangnya. Nanti ada gambaran selanjutnya nanti. Di sebelah sini makamnya Mbah Nyai ini Ramsari gitu. Ini makamnya beliau. Alhamdulillah Gus, kita udah ditunggu beliau ke atas. Ini tapi saya melepas kopiah ini lagi sumuk banget ini Gus. Ini harus jalan ke atas dulu. Saya didampingi sama Pak Kades yang lainnya. Siap. Monggo Bapak-bapak, kita mau ke atas ya. Bismillah.
ini sudah ada dimensi yang sudah membuka diri nih Gus. Ya. Beda, suasananya juga beda. Di Bapak nanti kalau saya doa tinggal ikut doa ya. Jadi ikuti aja prosesnya. Bismillah, mudah-mudahan petunjuknya mulai menampakkan diri. Yuk. Assalamualaikum ya Ibu. Hari ini kita sudah di makam ya Gus ya. Ya. Perjalanannya jauh ya Gus. Masih capek. Nah, ini nanti ada yang bopong saya ya, saya nggak bisa jalan ini. Dan matanya agak beda ini, yang kiri. Ya Gus ya, tapi masih saya ini, tapi yang ini bukan saya Gus ya. Ntar nanti tolong saya dibopong ya. Ya Allah, Gimana tadi dititipin? banyak Gus. Duh, nggak bisa melek nih. Bentar Gus, nih masih nggak bisa melek nih matanya. Bentar, nih saya lagi pemulihan. Ini makamnya Mbah Cokrowijoyo, tapi ini kurang panjang. Ya, versinya ada yang panjang, ini nggak tahu ada yang ngecilin apa enggak, tapi versinya itu agak sampai ke kakinya Pak Kaswadi dan agak ke belakang sana. Dan ini bangunan yang ini memang sudah agak lama nih Gus. Ya. Nah ini Mbah Sutowijoyo, ya, leres. Dan beliau ini adalah, kalau yang tadi diaturin, ini adalah adiknya Mbah Sunan Geseng, sanes Sunan Gesengnya. Tapi memang ikut kebakar gitu loh. Yang dari Bagelan ini berdua ini, tapi kalau yang Sunan Geseng yang asli yang ada di sana ya Gus ya. Ini kalau tadi yang sudah melihat saya, wajah saya sudah beda, gerakan tangan saya beda, ini masih beliau tapi suaranya suara saya ya. Ya Allah. Dan beliau ada di sini duluan adiknya, duluan beliau Mbah Sutowijoyo. Ini angka yang keluar tadi beliau di 15-16 Gus. Yang beliau. Ini Sutowijoyo 15-16. Stasiunnya Bakdo Mulut ya Gus. Bakdo Mulut tanggalnya 17 Bakdo Mulut. 7 Bakdo Mulut ya, pokoknya itu ya. 15. 15-16. Nah beliau ini nyusul setelah 21 tahun kemudian adiknya meninggal. Dan di bawahnya itu ada istrinya Mbah Sutowijoyo, Mbah Nilamsari, yang jaga air untuk lancarnya kampung ini dulu. Ini kan dulu masih hutan rimba nih Gus nih, masih bukit-bukit, masih nggak karuan. Dia tuh air yang jernihnya ada di Mbah Nilamsari gitu Gus. Nah ini kemudian beliau ini, Masya Allah, kebetulan yang dipakai sama Pak Lurah model-modelnya beliau, Mbah Cokrowijoyo. Ini tidak tahu Pak Lurah dapat ilham dari mana, tapi yang dipakai sama Mbah Cokrowijoyo persis kayak Pak Lurah, tapi bawahnya sarung warna hitam yang dikubet itu. Nah, yang model dulu ya. Dan pesan yang kedua adalah, kalau yang di atas untuk tempat istirahat boleh, tapi makam asli ada di sini, bukan yang di atas ya, jangan jauh. Jadi ini makam yang asli, jadi kalau mau diperbaiki atau ada apanya, ini tolong diperbaiki, dibenarkan di sisi sebelah sininya semua. Terus saya belum boleh pulang. Ya Allah, ini masih lama banget ini. Terus kita tambahin aja Mbah, nggak apa-apa, mumpung masih di sini. Kemudian Mbah Cokrowijoyo ini yang hampir geseng adalah Mbah Cokrowijoyo. Nah, Mbah Sutowijoyo tidak. Nah, jadi memang benar, kadang sering dipanggil ya parabannya, paraban ya, kalau bahasa saya paraban, Sunan Geseng. Karena apa? Waktu pas dibakar itu kan kadang berdua sama Mbah Sunan
Dan gesang itu kadang bolak-balik gitu loh, jadi kayak gitu. Dan ini memang muridnya dulu sempat berguru sama Mbah Sunan Kalijogo, sama tiga-tiganya bersowan sama Mbah Sunan Kalijogo gitu. Terus alhamdulillah nggih, mudah-mudahan ini yang saya dapatkan tadi sudah alhamdulillah doa. Ini nanti mohon untuk ada doanya dan haulnya minta dibarengin ini Gus sama, tapi saya nggak tahu, tapi kok munculnya sama, ini sama-sama dari tadi itu Kamis Pon semua Gus. Oh, Kamis Pon lagi. Ya Allah, hari ini kita ketemu Kamis Pon Gus. Ya Allah, banyak banget hari kan Kamis Pon. Dan ada istrinya beliau yang posisinya yang sekarang dibuat pendopo itu istrinya beliau ada di sana. Itu tapi tidak mau disebutkan namanya, tapi beliau hanya pesan itu. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaiki model tatanannya dan lain-lainnya, nanti monggo Pak Lurah dan yang lain bisa di sini bisa dikondisikan atau mungkin dibuatkan apa kalau mau diajak rembukan atau apanya. Tapi ini memang diminta untuk mulai hallnya atau mulai selapan dino sekalinya adalah di Kemis Pon gitu terus itu. Dan ada titipan doa yang sering dibaca sama beliau, dan ini nyambung lagi tadi sama dengan yang kita sowan tadi Gus ini, tapi kebanyakan orang sini bacanya tambahannya jadi Gus, jadi wala kuwata gitu loh Gus. Sebenarnya kan la haula wala quwata. Jadi tapi wala kuwata nanti dibaca ya wala kuwatanya gitu loh. Jadi pesannya tadi gitu. Aku cuman dereke mawon nih Mbahnya. Dan manturnya persis kayak Pak Lurah. Manturnya poster-posternya beliau memang agak tinggi 2,6, jadi agak dengguk. Manturnya kayak ngendika persis Pak Lurah ini gitu. Emang kayak diaturi kon maos wala kuwata nggih ngene. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Masya Allah. Beliau juga lagi hadir sini. Suasana ini beda. Di sini tidak ada udara sama sekali, tidak ada angin sama sekali. Kita lagi di tempatnya beliau. Ini suasananya beda, dan insya Allah ini jadi petunjuk buat bapak-bapak dan mereka di sini. Monggo ditambah Ibu saya tak sambil mengatur lagi dari versi. Masya Allah, ya, tadi sudah disampaikan sama beliau ya, tadi sudah disampaikan sama beliau ya, tentang bagaimana ini tadi. Oke, saya beliau juga tadi tak sampaikan waktu di bawah juga benten gitu. Jadi dengan yang di sana secara pakaiannya, pakaian yang dipakai hampir mirip atas Pak Lurah, jadi belangkonan itu yang tadi apa ini. Nah terus memang di sini juga ada sejarah tadi itu yang memang Sunan Geseng itu beliau diberi amanah sama Sunan Kalijogo, jadi terus setelah itu beliau juga jaga itu sampai beberapa tahun. Istilahnya kalau kita melihat ini seperti dimatikan sementara. Ya. Jadi dimatikan sementara hanya sekitar ya beberapa tahun lah gitu. Nah ternyata sekitar sini ini sudah berubah nih, penuh dengan rumput, penuh dengan ini. Jadi nah terus Sunan Kalijogo baru keingat, terus beliau datang lagi dan membakar rumputnya. Kok terus nih ada jasad beliau yang masih ini itu terus dibangunkan sama beliau. Dan ini memang kita sudah enggak ini lagi, di dalam Al-Quran pun juga sudah disebutkan ada seorang Nabiullah yang bernama Uzair. Jadi Uzair ini pernah beliau itu pas sampai di sekitar Sinten Bani Israel. Nah di situ beliau wah ini kok kampungnya kok sudah seperti mati, kampungnya itu tidak ini lagi. Ternyata bagaimana ya Allah itu akan membangkitkan kampung ini lagi. Ternyata setelah itu beliau dimatikan oleh Allah. Selama 100 tahun beliau dimatikan. Buat tanggung-tanggung. Nah ini kan 4 tahun, 7 tahun masih sakit nanti.
Nah, ini dalam waktu 100 tahun. Nah, setelah dibangunkan oleh malaikat, terus setelah itu ditanyai oleh Allah melalui malaikat ini, kira-kira kamu itu hidup berapa tahun? Beliau menyampaikan, saya hanya hidup ya tidur itu hanya satu harian aja, karena siang beliau tidur, bangunnya siang besoknya. Nah, ternyata setelah ini oleh malaikat diberitahukan, kamu itu tidur itu tadi tidak hanya 1 hari, tapi kamu itu sudah tidur 100 tahun. Bayangkan 100 tahun gitu. Nah, setelah itu beliau ini Uzair ini diperintahkan juga, lihat itu keledaimu. Keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Oh, baru sadar beliau itu hidup pada waktu tidur itu sampai 100 tahun. Juga ada di kisah yang lainnya, ada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu juga ditidurkan oleh Allah sampai 309 tahun. Bayangkan 309 tahun beliau ditidurkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada kisahnya di dalam Al-Qur'an. Jadi nuwun sewu, ini kita tidak kok terus tidak percaya dengan yang seperti ini, tidak. Tapi di Al-Qur'an sudah diberikan oleh Allah contoh. Ini loh Nabi Uzair itu. Nah, itu beliau ditidurkan oleh Allah 100 tahun tapi beliau tidak merasa. Nah, di sini juga ada Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun. Juga beliau tidak kerasa pada waktu tidur. Nah, di kita ada beberapa seperti Sunan Kalijogo diperintahkan jogo tongkatnya Sunan Bonang. Nah, beliau ini diperintahkan jogo tongkatnya Sunan Kalijogo. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ya, terus ya ini nah, terus ini yang mungkin tadi sudah disampaikan sama beliau, ya ini yang dilihat dari versi beliau dan disampaikan tadi dari awal sudah disampaikan yang seperti tadi, bahwasanya bagaimana secara fisiknya beliau. Terus setelah itu, nah ini juga adiknya, kalau dari versi yang tadi disampaikan, jadi adiknya Sunan Geseng yang tadi beliau dimakamkan di sana karena memang syiar dakwah itu kan belum tentu kembali ke tempatnya lagi, ngaten nggih. Terus bisa jadi memang di sana sampai di Gerabak gitu. Nggih, terus ya wallahu ini tadi ya secara ini sudah disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Gus, bapak-bapak yang ada di sini. Sudah mulai agak pulih tapi yang bawah belum pulih. Ya Allah, yang saya lihat tadi saya sudah matur di awal, apapun yang saya lihat Bapak Ibu tadi sudah siap dan menerima hasil kayak apapun. Dan ini adalah penelusuran. Alhamdulillah perjalanannya jauh, perjalanannya agak lumayan jauh, butuh waktu, butuh konsentrasi, tapi alhamdulillah bisa dikasihkan petunjuk perjalanan itu, bisa melihat yang ada. Dan beliau memang apa yang diatur sama Pak Lurah benar, tapi Sunan Geseng versi yang tadi, jadi nggak salah. Beliau juga ikut juga kena, tapi versinya adalah Mbah Cokrowijaya dan Mbah Susilo, dan makamnya agak ke sini di Bagage, jadi agak sana lagi. Dan ini diminta dibenerki lagi bentukannya semuanya. Kemudian nanti ya ada monggo kalau mau dibuat bentuk wisata religinya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Pesan beliau tadi ada hallnya, monggo kalau kemis ponnya itu adalah kegiatan mujadahnya, hallnya diambil di tahunnya adik, karena adik beliau ini yang awalan pertama di sini. Pak Tomulet itu ya Pak Tomulet. Jadi nek mohol sanes saksi lainnya nggih, tapi di Pak Tomulet. Alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sahabat Kiai dan pemirsa, hari ini petualangannya sangat istimewa. Langsung alamnya begitu wow. Nikmat. Sekarang saya merasakan ada angin dan suara tengkrek, tadi tidak ada sama sekali. Ya Allah. Jadi ada petunjuk tadi bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita semuanya pasrah sama Allah, petunjuk itu pasti akan muncul. Jadi kalau
kalau kita sudah pasrahkan semuanya kepada Allah, dari pikiran, lisan kita, hati kita, kita berdoa mohon pada Allah, Allah ngasih petunjuk saat itu juga. Jadi janganlah bersuudzon kepada Allah, tapi husnudzonlah kepada Allah. Masya Allah. Saya bisa sampaikan. Bismillah, jangan lupa like dan subrek serta share GH Official. Dan insya Allah ini saya dapat izin dari beliau untuk bilang seperti itu. Biasanya saya jarang di makam, tapi saya matur apa adanya karena beliau mengizinkan untuk saya matur. Jadi monggo silahkan buka terus dan ikuti terus GH Official. Kami di sini pamit undur ya Gus ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemuruh semangat membuncahkan rasa untuk kita menuju ridhonya. Semua akan terasa indahnya. Hati yang ikhlas merangkul semua. Eratkan genggaman saling menjaga, niatkan hati menuju padanya. Rahmat Allah untuk kita semua. Ikhlas doa tulus menjadi kuncinya. GH mengungkap misteri dunia. Dengan bersyukur hidup lebih bahagia. GH di sini semua ada. Jadilah